Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gus Baweh, salah satu pengasuh di Pondok Pesantren Darussalamah Raja Dewa, Lampung Timur. Ini langsung saja berkaitan dengan banyaknya persoalan zakat fitrah yang disampaikan kepada saya, dan saya akan langsung menjawab beberapa pertanyaan yang telah sampai kepada saya dengan sekaligus referensi yang saya ketahui. Baik, para pemirsa, kita ketahui bahwa zakat itu berasal dari lafaz zakat yang artinya bersih, atau bisa diartikan suci atau pembersih. Jadi orang zakat itu, muzaki itu orang yang bersih atau orang yang suci. Secara istilah, zakat itu adalah kewajiban yang harus ditunaikan oleh umat Islam sesuai dengan aturan-aturannya. Apalagi kalau zakat fitrah ini zakat yang harus dilakukan oleh umat Islam yang menemui Ramadan maupun awal Syawal. Baik, saya ke pertanyaan pertama. Ada seperti apakah niat zakat itu? Jadi kalau niat zakat itu nawaitu an ukhrija zakat al fitri ngan nafsi. Kalau untuk orang lain tinggal dirubah an siapa gitu. Jadi nawaitu an ukhrija zakata fitri ngan titik-titik, ngan siapa, ngan anaknya atau ngan siapa ini ya. Pertama itu. Yang kedua, pertanyaan yang muncul adalah bolehkah zakat itu dijual? Karena ada pertanyaan yang menyampaikan ada amil ataupun panitia zakat itu menjual zakat. Nah, zakat itu tidak boleh dijual karena zakat itu yang berhak adalah mustahiknya. Kecuali kalau sudah sampai ke mustahik kemudian dijual boleh. Tapi kalau belum sampai mustahik, ini sesuai dengan keterangan yang ada di kitab Al-Anwar Juz 1, itu zakat itu tidak boleh dijual. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah bolehkah zakat itu diberikan kepada santri, guru ngaji, atau imam-imam musola, yang dalam pengertian ini adalah biasanya diambilkan dari sabilillah. Nah, dalam beberapa literatur yang saya baca, diantaranya ada dari Imam Syafi'i bahwa zakat itu khusus hanya diberikan kepada sabilillah yang perang karena Allah, tidak digaji. Jadi sabilillah itu menurut Imam Syafi'i dan mayoritas Syafi'iyah itu tidak boleh diberikan kepada guru ngaji, santri. Karena pengertian sabilillah menurut beliau, Imam Syafi'i dan Syafi'iyah, ini adalah orang yang perang di dalam agama Allah tanpa digaji. Nah, namun demikian ada satu makalah yang dikutip oleh Imam Qofal yang biasanya populer, hanya Imam Qofal yang memperbolehkan zakat itu untuk sabilil khair, yaitu kutipan yang diperkirakan ini kutipan dari Imam Hasan maupun dari Imam Anas bin Malik. Ini yang kemungkinan beliau Imam Qofal kutip dari kaulnya beliau yang mengatakan bahwa anahu yajuzu sarfu zakat libinal masjid wanawi min wujuhil birri. Ini keterangan ini banyak sekali ada di Fikih Islam juz 2 halaman 876, ada di Tafsir Munir juz awal halaman 224, ada juga di kitab Bughyatul Mustarsidin. Jadi kalaupun ada yang membagikan zakat kepada guru ngaji ataupun santri dan guru-guru madrasah, ini mungkin pendapat yang dikutip dari Imam Qofal. Tapi saya yakinkan, saya sampaikan bahwa pendapat ini di kalangan Syafi'i atau Syafi'iyah ini minoritas. Kalau Imam Syafi'i tidak mau sabilillah diartikan ke sabilil khair. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi, apakah boleh zakat itu ketika ini menjadi amil ini dicampur berasnya? Jadi antara beras satu muzaki dengan muzaki yang lain ini dicampur.
Nah, jawabannya bahwa beras itu tak boleh dicampur. Menurut beliau Imam Syafi'i di Juz Tsani Juz Tsani halaman 84, beliau menjawab wala yajuzu laka idza kanat az-zakatu fardhon ngaleka ayyauda ilaika, bahwa zakat itu sama sekali tidak boleh kembali kepada muzaki. Jadi kalau beras itu dicampur bagaimana ya? Kita saja yang mensiasati, misalnya untuk muzaki pezakat jalur di seberang jalan itu dikumpulkan dengan yang seberang jalan. Misalnya kanan jalan ini dikumpulkan dengan yang kanan jalan. Kemudian yang kiri jalan juga dikumpulkan kepada yang kiri jalan. Nah, nanti zakatnya beras yang kanan jalan ini diberikan kepada yang kiri jalan diberikan kepada yang kanan jalan. Kalau sudah demikian ini, maka beras ini nggak akan kembali satu butir pun kepada muzaki, karena Imam Syafi'i mengatakan tidak boleh namanya beras ini kembali kepada yang berzakat. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya adalah tentang asnaf ganda. Jadi ada pertanyaan yang masuk bahwa ada di satu tempat itu seseorang punya 3 label asnaf. 3 label asnaf itu artinya satu orang itu ya ghorim, punya banyak uang, punya banyak utang, juga miskin, juga ngamil. Nah, apakah orang yang punya status ganda seperti ini boleh mengambil dari 3-tiganya? Artinya dia ghorim juga ngambil, dia fakir juga ngambil, dia ngamil juga ngambil. Nah, ini ada pertanyaan ada jawaban di beberapa kitab, diantaranya di kitab I'anatul Thalibin Juz 2 halaman 220. Sana dinyatakan bahwa la yu'ta ahadun biwasfaini ai ijtama'a fihi. Jadi orang yang punya status ganda itu hanya boleh diberi hanya boleh satu saja statusnya, mau pakai yang fakir atau yang miskin. Tapi selanjutnya di dalam kitab I'anatul Thalibin ini juga dikomentari oleh Ibnu Hajar di kitab Tuhfah. Kalau misalnya ada orang ini punya status ghorim sama status miskin. Nah, kemudian orang ini diberi zakat atas status ghorim. Nah, ketika dia dikasih zakat status ghorim, kemudian dia langsung membayar hutangnya. Nah, kemudian dia kembali lagi, dia sudah tidak punya apa-apa, maka fakirnya ini bisa dikasih lagi. Itu keterangan yang sama di kitab I'anatul Thalibin Juz 2 halaman 220. Ya, artinya secara normal bahwa orang yang dengan beberapa status ganda itu cukup hanya diberi satu saja. Ini juga keterangan ada di kitab Raudhatul Thalibin Juz 2 halaman 329. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, kalau ada asnaf misalnya, asnaf ini misalnya ini dia asnafnya miskin, tapi orangnya banyak betul. Misalnya satu kampung itu ada ratusan, sementara kalau dizakatkan ke situ semua tidak cukup, maka ini boleh diberikan kepada beberapa saja, misalnya 3. Nah, kalau misal 3 ini ada keterangan di kitab Tanwirul Qulub halaman 226, jadi diberikan kepada 3 miskin saja walaupun yang lain banyak. Kan logikanya rata tapi sedikit itu juga nggak jadi apa-apa. Apakah mending misalnya ya nggak rata tapi memang itu sangat membantu, daripada misalnya cuma 1 on, kan ini istilahnya ya untuk umpan ayam kan, istilah 1 on itu apa, kalau rata tapi 1 on kan ya nggak efek. Jadi ya mendingan dipilih beberapa saja untuk satu asnaf misalnya. Bahkan ada yang membolehkan hanya diberikan kepada satu saja. Ini keterangan ada di kitab Bujairimi Al-Khatib Juz 2 halaman 313. Bahkan hanya 1 orang saja juga boleh. Nah, terus kemudian pertanyaan yang ketiga, bolehkah zakat itu diberikan kepada seorang yang fasik, orang yang kadang-kadang sholat, yang kadang-kadang tidak sholat? Ini kalau di kitab Tarsiful Mustasidin halaman 156
di sana dinyatakan waya juzu daf'uha li fasikin ila in ulima nahu yasta'inu biha ngala maksiatin fayahrumu. Jadi di dalam kitab Tarsihul Muftasidin tersebut disampaikan bahwa boleh zakat itu diberikan kepada orang fasik, kecuali orang ini ketika diberi malah membantu dia untuk durhaka atau untuk maksiat. Nah, ini haram. Tapi kalau tidak membantu dia untuk maksiat, ini boleh di sana. Terus kemudian di beberapa kitab termasuk di kitab Nihayatul Muhtad jilid 6 halaman 159 itu dinyatakan orang yang kadang-kadang sholat, kadang-kadang tidak sholat, yang sudah balik itu diberi zakat atau tidak. Nah, itu jawaban para ulama, kalau memang dia ini misalnya sholatnya terang-terangan seperti itu dan tidak segera tobat, ya maka boleh diberikan tapi kepada walinya. Ya, kalau tidak maka tidak boleh. Pada asalnya orang yang fasik itu memang tidak berhak diberi zakat, karena zakat itu fungsinya diantaranya untuk menarik dia lebih mendalami tentang keimanannya lagi. Nah, kemudian pertanyaan yang kesekian yang saya lupa ini tadi keberapa, ini sudah banyak yang masuk. Ini adalah terkait dengan panitia zakat dan ngambil zakat. Jadi para pemirsa, panitia zakat dan ngambil zakat itu beda. Kalau ngambil zakat itu dia dapat dari zakat, artinya dia kebagian zakat. Sementara kalau dia panitia zakat itu tidak dapat daripada zakat. Nah, keterangan ini yang pertama misalnya panitia zakat, ini ada kitab di Muhibatul Fadli ngala Syarhil Muqaddimah bi Abdul Juz Robek 120 anaman amala mutabarian layastahiku syai'an. Jadi orang yang jadi panitia zakat, orang yang karena Allah membantu orang untuk berzakat, ini tidak mendapatkan sama sekali dari barang zakat. Nah, kemudian kalau amil zakat sesuai dengan keterangannya ada di kitab Nihayatul Mustad juz sadis halaman 168, ini terbentuknya itu dari pemerintah. Jadi yang namanya ngambil zakat itu harus punya SK, ya. Harus punya SK dari pemerintah, baik dari presiden, gubernur, bupati, maupun yang paling kecil adalah camat. Harus punya SK. Nah, ini sesuai dengan keterangan di kitab Nihayatul Muhtad juz sadis halaman 168 wayajibu ngalal imami au naib biksus sa'ah li akhdhi zakat. Keterangan ini juga sama ada di kitab Bajuri juz 1 halaman 290 yang di sana juga dinyatakan al-amilu man istakmalahul imam. Juga ada di kitab Fatawil Kubro Fikih Ibnu Hajar Al-Haytami juz 4 halaman 116, juga ada di kitab Muhadzab juz 1 halaman 355 sampai 356. Yang bahwasanya amil itu harus ada SK dari pemerintah. Saat ini kan berkembang bahwa pemerintah terkait dengan zakat ini membuat satu lembaga yang namanya Basnas sampai kepada Lazisnu. Nah, misalnya jenengan atau kita mendapat SK amil daripada Lazisnu, dari Lazisnu maupun dari Basnas, itu maka kita sah jadi amil. Jadi amil itu juga nanti dapat bagian daripada zakat karena partisipasi atau kontribusinya membagi zakat. Nah, sementara kalau panitia zakat ini tidak seperti ngamil. Kalau panitia zakat ini yang didapat hanya ujratul misli. Ujratul misli itu ongkos harian atau ongkos yang disesuaikan dengan, misalnya kalau pengelolaan manajemen zakat itu misalnya 2 hari, 1 hari itu pada umumnya tempat itu ongkosnya berapa. Nah, itu namanya ujratul misli. Nah, kemudian
soal ngamil itu sebenarnya bukan hanya satu orang yang mendapatkan SK saja, enggak. Jadi ngamil itu misalnya ada satu orang mendapatkan SK, yang lain membantu amil, ini juga dikatakan ngamil. Misalnya tugas amil itu kan mencatat siapa yang akan berzakat, mencatat siapa yang akan menerima zakat, bahkan berapa kadar yang akan diterima masing-masing asnaf. Nah ini semua pembantu amil ini juga dikatakan amil, jadi juga mendapat bagian daripada zakat. Nah kemudian pertanyaan yang terakhir, kalau di satu desa itu asnafnya ini banyak, 8 asnafnya ada semua. Nah kita bagaimana? Maka pilih saja, kalau misal beras zakatnya ini bagi semua tidak cukup, ya maka dipilih saja minimal tiga asnaf, misalnya fakir, miskin, kemudian ngamil, karena berasnya tidak cukup untuk dibagi seluruh asnaf yang ada, asnaf 8 itu. Jadi pilih minimal 3. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.